Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ibnati Fatimah Zahra wa ala al-bait Rasul wa aswati Rasul wa jami'il anbiya wa salihin wa siddiqin wa jami'il ummati habibika Muhammad. Alhamdulillah para jamaah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia, bulan ampunannya Allah. Bulan ini diberi kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad. Beruntunglah orang-orang yang bisa menangis sujud di malam-malam di bulan Ramadan itu. Diriwayatkan nantinya itu manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah. Rasulullah SAW pada saat sahabat-sahabatnya duduk membahas mengenai keutamaan para nabi-nabi. Nabi Adam alaihissalam dengan gelarnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan para nabi-nabi. Para sahabat sedang berbicara membahas masalah keutamaan para nabi-nabi. Dan Rasulullah mendengarkan. Kemudian Rasulullah berkata, "Aku Habib Allah. Saya ini kekasihnya Allah." Kata Rasulullah. Nanti pada saat manusia dibangkitkan semua, pada saat manusia dikirim, didekatkan api, matahari didekatkan sejengkal, kata Rasulullah. Pada saat keringat itu membasahi bumi, Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya menuju hidungnya sampai tenggelam manusia dengan keringatnya. Ada yang di atasnya, ada yang di kakinya. Kata Rasulullah SAW, aku nanti yang akan memberikan syafaat. Aku yang pertama doanya diterima oleh Allah, yang sujudnya diterima oleh Allah. Ini wajib kita pahami. Karena inilah perantara kita nanti kepada Allah. Pintu gerbangnya keselamatan kehidupan kita ini. Orang yang mendapatkan kemuliaan apa saja, tetapi jauh dari Nabi Muhammad, dia bukan termulia, tapi dia terhina. Orang yang dekat dengan Rasulullah SAW itu orang yang mulia. Sahabatnya Nabi itu orang yang mulia. Keluarganya Nabi, keluarga yang mulia. Istri-istrinya Nabi, istrinya yang mulia. Umatnya Nabi Muhammad, umat yang mulia. Surga tidak akan dimasuki kecuali umatnya Nabi Muhammad. Ini Rasulullah yang mengabarkan kepada kita. Dan Rasulullah ini manusia yang tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Para musuh Nabi Muhammad, orang pembencinya pada Nabi Muhammad SAW, waktu ditanya, Abu Jahal itu orang yang paling benci dengan Rasulullah, yang selalu mencari kesalahan-kesalahan Nabi Muhammad. Waktu ditanya, apakah Muhammad ini seorang pendusta atau pembohong, atau orang yang jujur, atau orang yang amanah? Abu Jahal menjawab, demi Allah, katanya Abu Jahal, Muhammad tidak pernah berdusta. Muhammad bukan pembohong. Apa yang dia bawa itu saja yang menyebabkan kita ini tidak bisa untuk mengakui Nabi Muhammad, karena hawa nafsunya. Musuh yang lain mengatakan sama, Nabi Muhammad ini pemuda yang amanah, yang jujur. Dan dia bukan sihir, bukan ahli sihir. Karena personanya, orang terpesona dengan Rasulullah SAW. Dengan akhlak Nabi, terpesona manusia. Sampai mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad ini menyihir mereka. Bahasanya indah, tutur katanya indah, budi pekertinya indah. Semuanya yang ada bersama Rasulullah adanya keindahan. Orang-orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad itu orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Nabi dari Allah. Dan kita ini, kita jangan berpikir jauh dari Nabi Muhammad.
Kita ini dekat dengan Rasulullah. Setiap hari kita bersalam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkan itu kalau bisa setiap hari 116 kali. Kalau ingin ketemu Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapkan itu 116 kali setiap hari. Ucapkan lagi. Ana fi jahi Sayyidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di sekitarnya Nabi Muhammad. Ana fi jahi Sayyidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 116 kali. Lalu kita minta pertolongan Nabi Muhammad untuk dekat dengan Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Qad hilati adrikni ya Rasulullah. Tolong saya ini ya Rasulullah. Tolong apa? Tolong untuk dekat dengan Allah. Supaya dicintai oleh Allah. Supaya dilihat oleh Allah. Para jamaah pecinta Nabi Muhammad. Tidak bisa nilai kita ukur untuk orang yang menyintai Nabi Muhammad. Di bulan Ramadan, masing-masing supaya berniat minta kepada Allah yang sungguh-sungguh, yang tulus kepada Allah. Sujud kita kepada Allah sebelum masuk bulan Ramadan. Apa yang kita minta? Minta melihat wajah Nabi Muhammad. Minta supaya ditampakkan oleh Allah wajahnya Rasulullah SAW. Orang yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad, matanya akan selamat. Tidak mungkin orang itu akan masuk dalam neraka. Tidak mungkin. Karena sudah diizinkan melihat Nabi Muhammad dengan cinta oleh Allah. Dengan rindu. Kita tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad kalau tidak punya kerinduan kepada Nabi Muhammad. Kita tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad kalau mata ini tidak rindu melihat wajah Nabi Muhammad. Kalau batin kita, kalbu kita tidak sungguh-sungguh rindu kepada Nabi Muhammad. Haus. Rasakan puasa itu hausnya. Juga hausnya rindu untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Rasakan laparnya puasa itu lapar ingin melihat Nabi Muhammad. Akan ditampakkan oleh Allah. Akan diizinkan oleh Allah. Yang sungguh-sungguh. Ya, baca Al-Quran. Baca wahyunya Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad. Setiap ada kalimat Allah di situ, minta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, izinkan aku melihat wajah kekasihmu Muhammad, Habibullah. Tidak ada kenikmatan seperti melihat wajah Nabi Muhammad. Tidak ada lezatnya mata ini melihat seperti lezatnya melihat wajah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada batin di situ, ada kalbu di situ, ada nur di situ, ada cahaya di situ. Cahaya keselamatan. Cahaya yang menenangkan batinnya siapapun yang ada dalam kesusahan. Seorang ibu yang ditinggal suaminya, yang ditinggal anaknya, yang ditinggal saudaranya, tapi masih bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Cukup. Semua itu tidak ada artinya. Pada saat dia masih bisa melihat wajah Nabi Muhammad, maka semua kesedihan itu sirna. Ini kecintaannya Rabbul Alamin. Ini pintu gerbang yang membawa kita menuju kepada Allah. Membawa kita mengenal Allah, sifat-sifatnya Allah, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Memberikan kita pandangan bagaimana kehendaknya Allah. Untuk apa kita dicipta oleh Allah. Rasulullah ini kalau kita nanti bisa ditakdirkan melihat wajah Nabi Muhammad, apalagi kalau kita bisa diberikan izin oleh Allah menghirup harumnya Rasulullah. Nabi Muhammad ini harum, ya, tidak ada minyak wangi atau wangi-wangian yang melebihi harumnya Nabi Muhammad.
Rasulullah itu kalau memakai harum-haruman itu dimulai, mungkin kita tidak pernah kebayang, dimulai dari tangannya yang kanan ke tangan yang kiri, kemudian diusap alisnya dulu yang diberi wangian, kemudian baru matanya diberi wangian, baru harumnya Nabi Muhammad itu. Setiap jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad, lebih dari 1 hari harumnya tidak hilang. Nikmat. Istrinya Rasulullah mengumpulkan keringatnya Rasulullah itu lebih daripada parfum, lebih dari minyak wangi. Kita kalau ngomong rindu Nabi Muhammad, mulai sekarang kita meniru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah kenyang. Kalau makan pagi, malam tidak makan. Kalau makan malam, paginya tidak makan. Dan tidak pernah kenyang. Selalu memikirkan umatnya. Nabi Muhammad itu selalu memulai dari tangan kanan. Apapun dilakukan dengan tangan kanan. Kebaikan-kebaikan itu dari tangan kanan. Melangkahnya dari tangan kanan, kaki kanan. Ini kita mulai sekarang coba minta kepada Allah. Nabi Muhammad itu kalau makan, ya, makanan dari Rasulullah minta diberi oleh Allah, kenikmatan lalu disyukuri oleh Nabi Muhammad. Dalam riwayat Nabi Muhammad kalau sudah sedang memakan itu bersyukur, minta diberikan kenikmatan makanan tadi itu. Karena ini tahu yang beri makan Allah, yang membukakan mulut kita Allah, yang memproses makanan dalam tubuh kita ini Allah. Ada malaikatnya yang masuk dalam tubuh kita itu. Ada zat-zat kimianya yang memproses, yang merubah. Ada kelenjar-kelenjar di situ yang merubah semuanya. Itu tangannya Allah, kehendaknya Allah. Manusia ini dibuat dari tangannya Allah sendiri, yang kita tidak bisa membayangkan. Kalau Nabi Muhammad minum susu, minta bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dan minta diberi tambahan. Karena susu itu makanan dan minuman. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu kalau memakai pakaian-pakaian bagus, rapi. Bukan pakaian mewah, pakaian rapi. Juga Nabi Muhammad suka, orang-orang yang suka tidak pakai sandal, Nabi Muhammad suka dengan sandal yang bagus. Dijahit sendiri kalau ada yang sandalnya yang rusak, dibersihkan sendiri oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suka dengan keindahan karena Allah itu indah. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu harus umat yang indah, yang bersih, yang rapi. Rasulullah selalu mandi setiap hari. Rasulullah kalau masuk ke kamar mandi, kalau buang hajat yang besar, keluarnya itu dengan wudu. Tidak pernah batal wudu, mengambil air. Nah ini kita sebagai pelajaran, kalau ingin menyintai Nabi Muhammad, kalau ingin hidup kepada Nabi Muhammad, mulai sekarang kita mesti kenali sifat-sifatnya Rasulullah, keagamaan Rasulullah, akhlaknya Nabi Muhammad, keluhurannya, kasih sayangnya, budinya, kelembutannya, senyumnya, cara jalannya Nabi itu kalau menoleh sepadan dengan oleh semua, menghormati pada siapapun. Nabi Muhammad sedih kalau ada umatnya yang menyepelekan sholat. Kalau kita punya teman yang menyepelekan sholat, kita ajak dengan cara baik-baik supaya mereka kembali sama-sama bangun sholat. Ini dakwanya Nabi Muhammad, ini kebahagiaannya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad menangisi orang-orang yang tidak sholat, ditangisi oleh Nabi Muhammad. Karena cintanya Nabi Muhammad kepada umat manusia. Nah kalau sampai ada orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi jauh daripada sifat-sifat kebaikannya Nabi Muhammad, maka kita harus kembali meneladani Nabi Muhammad. Rasulullah itu tidak pernah menolak permintaan siapapun. Bahkan pakainya yang satu pun kalau diminta diserahkan kepada Nabi Muhammad. Pengasih, mendapatkan
gelar Rauf Rahim, sifat dari Allah itu yang diberikan, ditempelkan kepada Nabi Muhammad, supaya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad bahagia. Ya, Ramadan ini bukan menyebabkan kita susah, tidak makan, tidak minum, tapi kita harus bahagia menyambut kedatangan Ramadan ini, karena ini bulannya Al-Quran. Bahagiakan kita dengan membaca Al-Quran, hatamkan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Maka kita akan menikmati nantinya itu, pada saat nanti kita wafat, meninggal, kita akan melihat Nabi Muhammad. Dan sebelum meninggal pun kita akan bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Kalau puasa kita betul, mintanya betul kepada Allah, dan setiap malam kita menangis kepada Allah, mohon diizinkan melihat wajah Nabi Muhammad yang sungguh-sungguh, nanti kita akan ditampakkan yang yakin. Tidak akan keluar kita dari bulan Ramadan selain kita telah melihat wajah Nabi Muhammad. Syukur-syukur kalau kita bisa menyentuh tangannya, bersalaman dengan Rasulullah. Syukur-syukur kalau kita bisa menghirup harumnya baunya Nabi Muhammad. Kalau kita bisa melihat rambutnya, indahnya rambut wajah Nabi Muhammad, melihat beningnya mata Rasulullah, melihat lentiknya bulu mata Nabi Muhammad, bisa melihat indahnya barisan gigi-gigi seperti mutiara giginya Rasulullah. Mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hanan, ya Mannan, ya Jalal, ya Sultan, ya Burhan, ya Rabbah Muhammad, ya Rabbah Muhammad, ya Rabbah Muhammad, ya Rabbah Fatimah binti Muhammad. Hajatuna ya Rabbi ilaika kathir, hajatuna ya Rahman ilaika kathir, wa anta ya Rabb alimun biha wa basir, wa anta ya Rabb alimun biha wa khabir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana arsil alim, ya Rabbana arsil karim, anta la syarika lak, ya Hayyu ya Qayyum, la tuharrimna ya Rabbi ru'yatil habibika Muhammad, la tuharrim lana ya Rabbi ru'yatil habibika Muhammad, la tuharrim lana ya Rabbi ru'yatil habibika Muhammad, zahiran wa batinan, halan wa malan ya Rabbi. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Adil, ya Adil, ya Adil. Anta al-maqsudana ya Rabb, anta al-maqsudana ya Rabb, anta al-maqsudana ya Rahman. Taqabbal ya Rabb, taqabbal ya Rahman, taqabbal ya Rahim. Wa atina afiyah ya Rabb, dawam al-afiyah, tamam al-afiyah, wa syukur al-afiyah fi hadha sa'al mubarakah wa fi Ramadan. Barik lana ya Rabb fi sa'atan wa ballagna Ramadan, barik lana fi sa'atan wa ballagna Ramadan ma'al afiyah ma'al maqbula ya Rabb. Ya Adil, ya Adil, ya Adil. Wabil khusus ya Rabb, nas'aluka al-afiyah al-malam Abdurrahman bin Muhammad wa nidrus al-hamid tamam al-afiyah, tamam al-afiyah, wa tawil umur fi ta'atina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatiha.